ini kami mahasiswa Budi Luhur akan melakukan suatu wawancara mengenai tugas dari mata kuliah viktimologi. Di sini perkenalkan dulu, ada saya Sata Nugra, saya Bagas Dias, saya Yudhistira. Nah, di sini juga kami kedatangan bisa dibilang narasumber ya. Kami kebetulan mengangkat materi tentang korban pinjaman online. Di sini juga kami menghadirkan langsung korban yang bersangkutan. Mungkin bisa dikenalin dulu Bang, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Zidan. Saya seorang mahasiswa yang juga jadi korban pinjaman online. Ya mungkin seperti kita tahu kan banyak nih ya, pinjaman online itu kan jenisnya juga macam-macam, platformnya juga macam-macam ya kan, beda-beda. Mungkin kalau abang sendiri pengalamannya itu kena yang pinjaman online yang seperti apa gitu Bang? Pinjaman online saya ini awalnya tuh saya kan kesibukan saya itu mahasiswa. Dan saya fokus hanya di kuliah saja. Di awalnya tuh karena keuangan saya tuh lagi sedikit nggak stabil, jadi kayak setiap saya buka sosmed atau segala macam tuh ada iklan-iklan yang pinjaman online itu loh. Jadi tergiur lah gitu ya. Iya, tergiur. Dan di pinjaman online itu karena tergiurnya tuh karena iming-iming itu ada iming-iming. Iya, yang Bunganya lumayan ya. Bunganya dikit, yang cairannya cepet, prosesnya prosesnya singkat, nominalnya besar. Nah, ya limitnya ya bisa dibilang buat mahasiswa sih oke lah. Dan kebetulan juga pada saat itu untuk mahasiswa lumayan gede lah nominalnya. Iya. Cukup untuk Biasanya platform itu perlu apa? Kayak misalnya aku buat verifikasi data. Mungkin kalau untuk pinjol ini ya untuk yang pengalaman abang untuk pengalaman saya dibilang gampang, makanya saya tertarik ya, cuman KTP dan foto dan nomor teman-teman atau yang bersangkutan lah. Berarti itu masukin nomor orang-orang sekitar juga kan, nomor abang iya, sendiri? nomor saya sendiri dan tanggung jawab itu. Nah itu pada saat itu tuh pencairannya berapa lama Bang? Pencairannya cepat, nggak ada hitungan hari per jam. Hari itu juga? Iya, hari itu juga. Oke. Penyebab jadi apa sih? Kena limit berapa biasanya? Biasanya kan dia nawarin lumayan gede tuh limitnya. Nah, untuk di limit saya nih apa karena saya baru tuh kena 5 juta. 5 juta. Iya, untuk limitnya. Itu ada bunganya atau? Untuk bunganya sekitar berapa persen, dikit lah untuk pinjaman online ini, makanya saya tertarik gitu. Oke, terus terkait dengan kan tadi abang kan di sini kan sebagai korban. Nah, korbannya itu apakah pada saat penagihannya atau di mana gitu? Nah, Bisa dijelasin sedikit? Saya di sini saat penagihan itu sedikit sangat frustasi ya. Iya. Karena di spam call, spam chat, ancam-ancam lah untuk disamperin ke lokasi saya, sampai dia tuh spam call ke nomor-nomor yang terkait yang saya masukin di pinjol itu. Ya, kalau boleh tahu, yang dimasukin selain nomor abang sendiri, itu waktu itu masukin nomor siapa aja Bang? Wah, itu kebetulan sorry banget untuk teman saya, itu teman saya. Ini temennya dia. Ini saya minta maaf katanya. Ya. Apakah ada yang masukin nomor dari anggota keluarga juga atau gimana? Enggak sih, itu saya kan ikut pinjol ini untuk kebutuhan saya dan untuk bilang ke orang tua atau keluarga itu sedikit malu lah. Ya. Berarti kayak DC-nya gitu kan kayak debt collector ya? Debt collector langsung datang ke rumah. Nah, itu ancaman ancaman yang buat yang saya baru pertama kali pinjol ya, takut lah. Pressure tuh kayak spam call, saya setiap buka HP atau ada notif tuh takut gitu, entah ditelepon, entah diancem. Nah itu berlangsung hampir setiap hari apa setiap jam atau setiap hari, bahkan setiap hari, setiap jam. Setiap saya entah di mana, dia ancam saya, dia tahu posisi saya di mana. Gitu. Kalau boleh tahu nih, kan pasti sebelum pengajuan itu pasti kan ada rules-rulesnya tuh, gimana cara cicilannya, berapa skema cicilannya. Cicilan tuh di yang awal iming-imingnya tuh saya
makannya sebulan sekali untuk bayar. Oke, Sebulan sekali. Iya. Berarti tiap bulan gitu. Nah, tiap bulan Ya. bayar. Nah, makanya kenapa saya ikut ambil pinjol itu karena itu. Apa cicilannya ya Sebulan sedikit sekali. gampang Ya. lah. Terus juga mungkin merasa sanggup lah dengan Ya. range waktu 1 Ya. bulan untuk bayar cicilan. Kalau boleh tahu itu berapa tuh, kisaran berapa untuk cicilannya tuh, dan berapa kali gitu sampai nantinya lunas selesai? Beberapa kalinya tuh udah lama banget tuh ya. Sekitar 400-300 lah. Tiap bulan itu. Iya, setiap bulan. Dalam jangka waktu Dalam waktunya 2 setahun. setahun. Oke. Itu faktor utama karena pinjol, apa karena gaya hidup, apa ada kebutuhan yang lain? Itu faktor utama sih hidup, dan kedua gengsi lah mahasiswa. Iya, biasa. Hati-hati. Kehidupan mahasiswa. Hati-hati sama mahasiswa yang suka bergaya berlebihan, hati-hati nih. Dia juga jadi salah satu kasus di lingkungan mahasiswa yang kadang tuh suka maksain gitu. Iya, Ya kan? tergiur dengan iming-iming juga yang Betul. yang ringan, iming-imingnya yang Iya. cepat, proses cepat apa segala macam. Nah, terus lanjut lagi. Tadi kan sampai diteror itu sampai akhirnya datang ke rumah atau enggak? Nah, itu untuk ke rumah sih enggak, tapi Sampai nemuin atau gimana gitu? itu sih enggak. Tapi dari saya sendiri tuh karena udah mental udah kayak takut banget, Iya. akhirnya mau nggak mau saya cerita ke teman terdekat dan maupun orang tua. Nah, terus kemudian reaksi keluarga dalam hal ini orang tua itu seperti apa? Untuk Apa keluarga ya, cenderung Tanggapannya gimana? ya tanggapannya apa? tanggapannya seperti keluarga. Apakah ikut trauma juga atau gimana gitu? Kena marah pasti. Untuk mahasiswa ya pada umumnya aja orang tua ke anak, Ya. cuman lebih nasihatin lebih dalam aja tentang pinjaman online ini. Dan dari saya ke orang tua itu cukup sangat malu, sumpah. Jadi bisa dibilang kapok ya. Kapok sih. Nah, Iya. terus tadi itu kita belum nemu nih maksudnya. Kan di situ tadi kita ada bilang 1 bulan 1 kali. Nah, berarti kan ada perubahan nih yang berarti kita nggak siap untuk Iya. cicilannya. Nah, itu perubahan itu tuh perubahan yang kayak gimana ya? sampai Nah, kita perubahan itu saat saya kelewatan untuk bayar cicilan itu sekitar sehari 2 hari kelewat. Telat sehari 2 hari Telat kan. sehari 2 Ya, hari jadi kelewat, dan jadinya ya jadi itu di spam call berturut-turut. Terus bunganya tetap berkali lipat ya? Bisa kayak skip sekali sehari, nambah bunganya. Oh, jadi Nah, bunga itu. istilahnya bunga berbunga gitu. Nah, iya. Oh iya, iya. Gitu. Banyak skema-skema kayak gitu. Nah, untuk tadi kayak kesepakatan adanya aturan bunga berbunga itu di awal emang nggak ada. Di awal nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi, ada di awal. nggak ada tentang pemberitahuan tentang aturan-aturan kayak gitu tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi baru pada saat telat sehari 2 hari itu baru aturan sepihak itu bisa dibilang Nah, sepihak lah ya. iya. Aturan sepihak itu diberlakukan ke ini. Oke, berarti ada kesalahan dari Masnya juga. Oke, itu sehari 2 hari telat, baru ada skema baru yang Masnya juga baru tahu kalau ada bunga berbunga itu. Iya, itu yang satu emang salah saya telat beberapa hari, dan untuk bunganya berbunga itu cukup kaget saya. Berasa lah ya setiap hari diteror. Buat buka HP pasti malas banget. Makanya kena itu mental. Oke. Kalau boleh tahu tuh, dari berarti kan itu telat 1-2 hari. Nah itu tuh di call-nya itu selama kita belum bayar atau setelah kita bayar cicilan di bulan itu udah selesai? Setelah kita bayar juga tetap masih di call. Dalam bentuk Walaupun udah bayar yang Iya. pada saat telat sehari 2 hari itu Iya. masih tetap di call. Masih tetap di call. Oh. Mungkin karena faktor saya telat atau gimana ya, saya kurang tahu sih. Nah, itu di chatnya juga? Di chat juga. Spam chat juga? Nah, kalau misalkan udah bayar gitu, isi spam chatnya itu apa? Kan? Nah, itu. Apakah bentuk penagihan lagi atau ancaman atau apa? Di awal-awal sih ya penagihan seperti biasa debt collector biasanya ya, dengan yang kalimat formalnya. Cuman yang karena faktor saya kelewat itu
semakin kalimat-kalimat kasarnya keluar atau mengancam-ancam saya yang tadi saya bilang tuh. Berarti eskalasinya udah bersifat ke ancaman ya, bukan lagi ke Penagihan. penagihan yang Iya. formal gitu. Iya. Oke, berarti kan awalnya dari penagihan udah dibayar masih tetap ngechat, masih tetap neror Iya, gitu. iya. Dalam bentuk ancaman. Nah, kalau boleh tahu, dia nih ancamannya ini tujuannya mau sekedar ngancam aja atau kayak seakan-akan tuh pokoknya bulan depan lu jangan sampai kayak gini lagi biar apa namanya? Biar nggak ada kejadian lu diancam-ancam atau gimana? Kalau menurut Mas Ngancamnya untuk next bulan depannya jangan gini lagi, dan itu sih udah kesepakatan saya dengan yang diplotek itu ya. Iya, saya akan ikutin ini, cuman mereka masih mengancam itu. Masih sama. Ancamannya masih sama dan ya spam call. Ada nggak ancaman kayak misalnya, ini kan registrasi kan pakai KTP kan, Iya. kayak data-data disebar seperti ya dikirim kemana? Nah, iya, untuk itu ancamannya yang menyebar identitas saya seperti KTP-nya Oh, data diri disebar gitu. semua ya. Kan saya naruh KTP ya, mereka megang KTP saya. Makanya kenapa sempet takut untuk megang HP lihat notif, karena identitas saya takut disebar. Selain ancaman terhadap diri sendiri, ada nggak ancaman yang nomornya nih yang bersangkutan nih, kan biasanya kan pinjol ini kan nyari kontak darurat kan, pasti dimasukin kan, ada nggak ancaman dari yang lain? Untuk ancaman mungkin ya itu ke yang nomor bersangkutan teman saya sih langsung hubungin saya. Sama juga ancamannya, cuman nggak terlalu lebih fatal ke saya. Tapi temennya tetap di spam call juga. Sama. Tapi teman tahu nggak apa nomornya dipakai buat? Nah, itu reaksi temennya itu reaksi temennya. waktu diam-diam dipakai untuk nomor darurat lah istilahnya. Ini agak bahaya nih, hati-hati yang punya temen yang aduh bisa dimasukin tuh nomor tuh. Jangan save-savean nih mending. Iya. Coba jelasin dulu Mas. Ya, dijelasin dikit boleh lah. Untuk reaksi teman saya ya cukup Apa marah, apa marah kepada saya. Soalnya tanpa izin dari dia saya taruh. Oh, Nomor dia. Saya ada rasa kecewa berarti ya. langsung gak mau temenan. coba Coba di nih. unfriend. Iya. Ini temennya nanti kalau misalnya lihat videonya buat Kayak terus kalau dari keluarga sendiri ada yang selain tadi menasehati kan awalnya kan, itu ada Betul. kayak menghakimi nggak sih awalnya gitu? Apa waktu cerita ke orang tua gitu? Untuk dari orang tua sih dia lebih ke support saya. Yang untungnya orang tua Untungnya support. ya support saya tidak melawan lagi, karena dari saya nih, misalkan kalian kena pinjaman online ini, lebih baik ngomong ke terdekat atau orang tua, tapi jangan sampai kena pinjaman online. Iya. jangan ngambil langkah Jangan. singkat lah, jalan singkat kayak Singkatnya. gitu maksudnya. Kalau emang masih bisa dikomunikasikan sama orang tua, bisa komunikasikan sama temen yang memang lagi ada rezeki lebih, kenapa nggak coba pinjam ke situ dulu gitu loh. Jangan langsung yang cari jalan singkat dengan apa namanya pinjaman online atau apapun lah bentuknya gitu. Apalagi kan di masa-masa kayak sekarang tuh kita harus sadarin sih kondisi ekonomi di Indonesia tuh lagi sedikit menurun. Ya kita lihat sendiri daya beli masyarakat juga menurun, dengan iming-iming di sosial media, dengan iklan-iklan yang selalu gencar-gencarnya pinjaman online nih, pinjaman dengan bunga 0%, terus dengan apa namanya Perjanjian ya, nominal besar ya terus juga biasanya. janji dengan proses singkat, Betul. cepat cair Nah, gitu-gitu juga itu hati-hati. perlu diperhatikan lebih gitu. Gitu. Kemudian ada nggak sih kayak misalkan kesan atau pesan-pesan gitu untuk teman-teman gitu kayak Supaya nggak ya hal yang sama. supaya nggak terulang. Nah, Untuk pesan dari saya, kalian ya semua yang nonton ini jangan sampai tergiur dengan pinjol di luar sana yang cairannya cepat, yang dananya besar, yang bunganya dikit. Itu bakal menjerat kalian dengan contohnya seperti saya.
Dan kalau ada kesulitan di keuangan, lebih baik ngomong ke orang tua atau teman terdekat yang lebih dipercaya. Jangan sampai terkait dengan pinjol online. Gitu. Oh iya, kita lupa satu lagi tanya Mas. Penyelesaian kemarin yang Mas lakukan sampai masalah soal pinjol ini, ancaman ini, pokoknya segala sesuatu tentang pinjaman online ini selesai itu gimana tuh? Langkah yang Mas lakukan dengan keluarga Mas itu gimana? Langkah dari saya yang saya bilang ke keluarga saya itu, alhamdulillah progresnya support dan mereka mau membantu untuk melunasi pinjaman saya. Oke. Jadi sekarang udah lunas nih. Dan ya, cuman masih ada trauma untuk Iya. pinjaman online itu. Berarti nah itu dicicil lagi, diterusin dengan skema yang kemarin di awal perjanjian yang range waktu berapa? 1 tahun itu, atau langsung dilunasin aja biar cepat selesai? Seperti dicicil kayak biasanya, cuman untuk terkait chattingannya itu dibuang, dilupain aja. Oh gitu. Tapi tetap ada tuh walaupun tetap dibantu sama keluarga. Cuman kalau diselesai pas lunas sih alhamdulillah Langsung selesai. Oh, oke, berarti di sini kalau kita lihat banyak scam dari pinjaman online ini. Ya, yang nggak sesuai dengan janjian awal Betul, gitu. hati-hati tuh. Mungkin juga kalau untuk teman-teman juga kalau misalkan emang kepepet banget harus butuh pinjaman online itu Mending nabung lah ya, lebih baik nabung ya. iya lebih diperhatikan lagi platformnya gitu. Kayak Betul. kalau sekarang kan banyak yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan juga kan. Terus juga lebih hati-hati lagi dengan melihat aturan-aturan dengan skema cicilannya. Di awalnya Terus, tuh. karena bukan tidak mungkin ini pengaruh ke BI checking nantinya gitu loh. betul. Kayak pelacakan BI checking gitu. Ketika nanti kitanya lagi benar-benar butuh dana besar. Iya. Nah, terus juga kita perlu pinjaman yang nominalnya lebih besar lagi, ternyata dalam data kita tuh udah hitam gitu kan, nama kita udah masuk ke susah catatan hitam gitu. Makanya mendingan ya kalau masih bisa komunikasikan sama orang tua, kita komunikasikan lah. Terus juga kita coba cari solusinya tuh dikomunikasikan sama orang tua dan lingkungan gitu. Dan terus juga boleh nih Mas sampein apa sih harapan Masnya juga ke lingkungan sekitar Mas, khususnya ke pemerintah nih ya. Kita coba himbau ke pemerintah juga dari pengalaman sebagai korban ini. Menurut Mas mendingan pinjaman-pinjaman online ini seperti apa tindakan yang perlu diambil sama pemerintah? Dari saya pribadi untuk tindakan pemerintah untuk pinjol ini harus segera diberantas habis, karena gampang anak-anak muda yang ikut Tergiur karena pinjaman online ini. Oke. Mungkin lebih ke regulasinya harus Iya, diperketat lagi, diperketat. aturannya, Iya. SOP-nya juga tuh. Terus apa ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya nggak ada sih, Ya. Cukup nih. Sebenarnya terima kasih banyak nih sudah Iya. mau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol singkat di sini gitu sama Ini kita. juga pembelajaran dari saya buat yang nonton ini. Ya, ini. Kita sama-sama belajar lah Iya. untuk lebih bijak lagi dalam ambil tindakan, ambil keputusan. Terus juga coba untuk nggak gegabah lah, apalagi perihal ini uang ya kan, berhubungan dengan orang lain juga gitu loh. Untuk hal yang sensitif juga Betul, sih. betul. Kalau misalkan emang nggak perlu banget, ya nggak usah sampai ngambil langkah kayak gini ya kan. Udah nanti aja buat pinjolin. Iya, betul. Itu dia. Apalagi untuk orang-orang yang udah pinjol, ujung-ujungnya uangnya dipakai untuk judol. Nah itu hati-hati tuh. Itu udah 2 kasus yang wah udah selesai. Udah di judolnya habis, pinjolnya harus dibayar. Nah itu udah selesai tuh, hati-hati Sambo. Oke. Udah deh, cukup. Ya, cukup. Terima kasih ya Terima Mas. kasih, ya. Mas. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih ya. Thank you guys. Kita pamit. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam dulu.